Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa kabar? Kiranya senantiasa dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Renda Bunga Tanah, Pendeta PI Gereja Toraja yang ditugaskan di wilayah pelayanan Padangala. Dan di wilayah Padangala sendiri ada 8 pos pekabaran Injil. Dan saat ini saya berada di pos pelayanan Cisopa. Dan di belakang saya adalah rumah salah satu anggota jemaat tempat kami beribadah memuliakan nama Tuhan. Di daerah Cisopa sendiri ada 30 kepala keluarga dan ada 6 kepala keluarga yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Selebihnya mereka masih beragama Alkodolo atau aliran kepercayaan Adinisme. Satu dalam doa kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah pemilik dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah akal dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti, memahami firman-Mu ini. Serta ajar kami Tuhan untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan akan pakai dalam menaburkan kebenaran firman saat ini. Karena Tuhan kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada saat ini dari Mazmur 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-8, ayat yang ke-13. Mazmur 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatkanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melititi aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkat-perangkat maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriak minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menegukkan langit, lalu turun ke kelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai keruk, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ia menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema kita pada saat ini, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Jika kita kembali mengingat masa lalu kita yang penuh dengan himpitan hidup, kita terjepit dalam kondisi apa saja yang terjadi, dan rasa-rasanya kita tak mampu keluar ataupun bertahan dari kesulitan hidup itu. Tapi saat ini ternyata kita ada sebagaimana ada saat ini. Kita masih sehat, kita masih kuat, dan ternyata kita mampu menghadapi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita juga hari ini mengisahkan sebuah
kehidupan Daud ketika ia merasakan himpitan hidup, di mana Saul dan musuh-musuhnya mengejarnya. Dan Daud harus berpindah-pindah tempat, berlari, mengungsi karena pengejaran itu. Tetapi Daud mampu melewati, mampu lepas dari cengkeraman tangan musuh-musuhnya, karena Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dalam pembacaan kita saat ini, pemazmur melukiskan, mengisahkan tentang karya Tuhan, penyelamatan Tuhan yang ia kerjakan bagi dirinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita ayat 2 dan ayat yang keempat mengisahkan tentang Daud yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu, walaupun dalam keadaan yang tidak nyaman, kondisi yang tidak menyenangkan, tetapi Daud senantiasa mengasihi Tuhan. Dan Daud senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah tempat ia berlindung padanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kisah yang dialami oleh Daud, yang diceritakan atau digambarkan dalam pemazmur yang kita baca pada saat ini, ialah Daud menggambarkannya seperti ada tali-tali maut, kematian melilitinya, banjir jahanam menimpanya, perangkap maut di depannya, musuh yang gagah dan terlalu kuat yang ada di sekelilingnya, sehingga rasa-rasanya Daud tak mampu melewati, mampu menghadapi tekanan hidup yang ia alami saat itu. Tapi ada satu pengharapan bagi Daud. Ia berseru, berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarnya, sehingga ia menggambarkan dalam pembacaan kita pada saat ini dalam sebuah puisi yang ia tulis pada akhir hidupnya, pada masa tuanya Daud. Daud percaya bahwa Tuhan di tempat yang maha tinggi akan melindungi dan menyelamatkannya. Bahkan dengan kuasa Allah sendiri, ia akan serta menyikapkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan yang bersemayam di bait yang maha tinggi adalah Tuhan yang Maha Kuasa, adalah Tuhan yang maha dahsyat, adalah Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha penyelamat, seperti yang ia berikan dan telah mengasihi kita. Ia berkorban di kayu salib, tubuhnya tersakiti, darahnya tertumpah. Demi apa? Demi untuk menyelamatkan kita, demi untuk membebaskan kita, menebus dosa dan kesalahan kita, dan memberikan keselamatan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita ini, kita belajar dari keteladanan Daud, bahwa apapun kehidupan yang menimpa kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Ia akan memampukan kita melewati tekanan hidup itu. Dan Tuhan itu Maha Pengasih, menyayangi kita, karena Dialah tempat yang tepat untuk berlindung padanya. Percayalah pada Tuhan. Amin.